Salam pemberdayaan. Halo saudara, senang sekali kembali saya Pak Karolin menyapa Anda. Kali ini di Spesial Dialog. Spesial Dialog kita hari ini betul-betul spesial. Kenapa? Saya ingin mengajak pemirsa Roy TV dimanapun Anda berada untuk melihat pernahkah Anda mendengar atau bahkan Anda sendiri mengalami mendapatkan tawaran untuk kerja ke luar negeri dengan proses yang cepat, kemudian tawaran gaji yang besar. Nah, sadarkah kita bahwa tawaran dan proses yang dilakukan ini bisa saja mengandung hal-hal yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu salah satunya adalah tersimpan risiko ada tindak pidana perdagangan orang, kemudian tindak pidana penyelundupan migran. Untuk itu, hari ini di spesial dialog kita akan mengulas terkait dengan kondisi bagaimana membangun kesadaran serta kewaspadaan masyarakat terhadap TPPO dan TPPM dari tingkat desa. Untuk membahas hal ini, tentu kita harus mendatangkan langsung narasumbernya dari imigrasi, kemudian juga dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mari kita sapa dulu tamu saya hari ini. Baik, selamat berjumpa Bapak-Bapak dan Ibu. Senang sekali kita hari ini. Baik, saya awali dari yang pertama. Bersama kita sudah hadir Bapak Yuris Wibowo Susanto, SHMH. Apa kabar Pak Yuris? Baik. Baik, beliau adalah Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, berikutnya kita sapa tamu saya hari ini ada Pak Sultan Ahmad Ridho Harahap SAP. Beliau adalah fungsional Pranata Humas Ketua Tim Layanan Perlindungan terhadap PMI dari BP3MI Kalimantan Barat, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Apa kabar Pak Sultan? Alhamdulillah sehat, Bu Eva, dan pemirsa Ruai. Baik, Pak Sultan dari Entikom kemudian ke Pontianak, nanti kita cerita-cerita banyak ya. Siap. Baik, bersama kita juga sudah hadir ada Ibu Epi Fransa SHMH. Beliau adalah Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak. Baik, Bapak-Bapak dan juga Bu Evi, senang sekali Roy TV berkesempatan kita berbicara tentang pahlawan devisa kita hari ini begitu. Yang pertama saya kepada Pak Yuris. Pak Yuris, tema kita ini kan cukup menarik ya, membangun kesadaran kewaspadaan masyarakat dari tingkat desa begitu. Nah, sebenarnya kita ingin tahu mengapa imigrasi memandang perlu adanya pembentukan program desa binaan atau kenapa mulai dari masyarakat desa? Silakan Pak Yuris. Baik, terima kasih. Jadi kenapa kita menyasar masyarakat desa? Karena desa adalah skup terkecil dari masyarakat. Artinya struktur desa itu bisa memberikan informasi terkait apapun, terutama terkait TPPO dan TPPM kepada pihak imigrasi dan pihak-pihak terkait tentunya. Baik, nah sejauh ini apakah ada stakeholder terkait dari imigrasi yang memang mendapatkan penugasan untuk melakukan pembinaan seperti itu? Silakan. Oh ya, dari kami itu ada namanya Pimpasa. Pimpasa. Pimpasa adalah petugas imigrasi pembina desa, yang mana petugas ini adalah kita taruh untuk bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat di desa, utamanya dalam hal keimigrasian. Kemudian juga kita harapkan juga dari Pimpasa ini dapat mengedukasi masyarakat tentunya, masyarakat untuk tidak ikut dengan TPPO, kemudian pencegahannya, termasuk juga deteksi dininya. Baik, gitu. Apa saja tugas dan fungsi dari Pimpasa ini, Pak? Pimpasa itu bertugas, ya itu gini. Jadi Pimpasa itu adalah petugas yang kami tempatkan di desa untuk mencari bahan keterangan, memitigasi resiko, juga untuk deteksi dini terhadap ancaman-ancaman dari TPPO, TPPM, termasuk juga misalnya pelanggaran keimigrasian dari WNA seperti itu. Karena melihat dari Kota Pontianak sendiri, Pontianak dan Kuburaya itu banyak marak ya. Ada namanya perkawinan silang, perkawinan campur yang undocumented-nya seperti itu. Baik. Nah, menjadi menarik ketika titik strategisnya adalah desa. Ya. Mungkin boleh bisa kasih penegasan lagi, kenapa sih harus desa seperti itu? Iya, seperti saya bilang tadi, desa adalah skup terkecil dari lapisan masyarakat. Mana masyarakat itu, desa ini kan kita tentunya tidak langsung
menentukan desanya, tapi kita harus mitigasi resikonya dulu. Kemudian kita lihat lagi apakah desa ini termasuk desa yang perlu perhatian khusus seperti itu. Nah, jadi kita tempatkanlah petugas Pimpasa untuk mengedukasi masyarakat. Oke, sejauh ini sudah berapa banyak petugas Pimpasa yang ada, Bapak? Sampai dan saat ini kami telah membentuk 5 desa binaan dengan 5 desa dengan Pimpasanya sebanyak 5. Jadi satu Pimpasa, satu desa itu satu Pimpasa. Oke, nanti kita tanya desa mana saja, Baik. begitu ya. Saya kepada Pak Sultan. Pak Sultan, sejauh pengalaman dari BP3MI begitu, apa saja atau kerentanan seperti apa sih yang dirasakan oleh masyarakat desa terkait TPPO dan TPPM ini? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Nah, untuk kerentanan yang dihadapi masyarakat tingkat desa, sesuai dengan Amanat 18, memang pemerintah desa menjadi garda terdepan dalam melakukan pelindungan pekerja migran Indonesia. Nah, dampak apa yang mungkin dirasakan masyarakat? Yang pertama, ada beberapa dampak ketika menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ataupun tindak pidana penyeludupan manusia ataupun penempatan pekerja migran Indonesia, misalnya terdampak secara ekonomi, terdampak secara psikologis, ataupun terdampak terhadap keluarganya. Jadi BP3MI ataupun Kementerian Perlindungan Migran hadir untuk pekerja migran Indonesia dan keluarganya, mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga tingkat pemerintah desa. Oke, baik Pak Sultan. Nah, untuk saudara kita nanti tanya-tanya karena Pak Sultan ini cukup lama berada di Entikong gitu ya, di daerah perbatasan di sana. Apakah punya pengalaman tersendiri terkait dengan TPPO, TPPM, kemudian masyarakat desa di sana? Tapi nanti Pak Sultannya saya kepada Bu Evi dulu. Bu Evi, ketika kita bicara tentang edukasi, ketika kita berbicara tentang informasi, gitu ya, sejauh ini apakah sudah ada teknologi informasi yang disiapkan dari imigrasi untuk membantu program desa binaan menjangkau masyarakat desa sampai ke pelosok? Silakan. Untuk saat ini proses digitalisasi ya terkait teknologi informasi yang menjangkau ke desa binaan masih belum. Namun kita ada teknologi terkait pelaporan orang asing, khusus pelaporan orang asing, yaitu aplikasi Apoa. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi pelaporan asing yang dapat digunakan baik oleh masyarakat ataupun pihak penginapan maupun pihak perusahaan yang mempekerjakan orang asing ataupun yang memberikan menginap untuk orang asing, maka masyarakat dapat melapor melalui aplikasi Apoa ini. Karena aplikasi Apoa ini merupakan aplikasi yang bersistem digitalisasi yang membuat masyarakat lebih mudah, lebih cepat, dan lebih terintegrasi ke sistem informasi keimigrasian. Seperti itu. Baik. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Yuris bahwa ada Pimpasa per desa begitu ya. Menurut Bu Evi sendiri ketika bicara soal edukasi informasi kepada masyarakat, sebenarnya seperti apa sih penyampaian informasi yang bisa diakses melalui digitalisasi terkait dengan program-program kerja seperti ini? Silakan. Baik, khusus bagi peran Pimpasa ke desa-desa adalah garda terdepan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, yakni terkait keimigrasian. Baik itu bisa bagaimana prosedur paspor, baik izin tinggal, apa syarat, bagaimana tarif paspor. Semua masyarakat dapat memperoleh informasi pertama dari petugas Pimpasa. Kemudian masyarakat juga bisa memperoleh informasi dari kanal resmi kami, yakni misalnya dari media sosial kami, website, kemudian masyarakat juga bisa langsung bertanya ke kontak informasi kami di 0811 57 5679909. Oke, nanti nomor kontaknya harus diulangi lagi ya. Jadi Ya. semua pemirsa Ruai TV saat ini bisa merekam itu. Baik Bapak-Bapak dan juga Bu Evi, menjadi menarik adalah ketika kita berbicara Kalimantan Barat, kita punya 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Nah, apakah ada tantangan tersendiri terkait dengan tema yang kita angkat hari ini? Tapi nanti di segmen berikutnya. Baik saudara, tetap bersama kami. Spesial dialog dengan tema membangun kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap resiko dari TPPO dan TPPM dari tingkat desa akan segera kembali.
Halo sahabat imigrasi, kita bergabung kembali di Spesial Dialog dengan tema kita membangun kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap tindakan TPPO dan TPPM mulai dari tingkat desa. Masih dengan 3 orang narasumber, ada Pak Yuris, kemudian Pak Sutan, serta Bu Evi. Saya yang pertama kepada Pak Sutan terlebih dahulu. Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan lagi, tadi pada saat perpindahan segmen saya mengatakan bahwa Pak Sutan ini cukup lama punya pengalaman di wilayah perbatasan di Antikong. Sejauh ini ketika bicara terkait TPPO, kemudian TPPM di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah tempat kerja Anda dulu, itu seperti apa? Silakan. Baik, memang wilayah Kalimantan Barat sendiri ini sangat luas. Apalagi ada perbatasan khususnya PLB Nentikong merupakan salah satu perbatasan tertua yang ada di Kalimantan Barat. Nah, terkait fenomena atau isu-isu pekerja migran Indonesia memang sangat menarik sekali, yang dimana adanya fenomena warga negara Indonesia, khususnya juga warga Kalimantan Barat dan luar Kalimantan Barat yang menaruh harapan dan bekerja di wilayah negara bagian Sarawak ataupun Malaysia melalui PLB Nentikong. Nah, untuk karakteristiknya sendiri memang bukan hanya warga Kalimantan Barat, ada warga Sulawesi Selatan, NTB, NTT, Jawa Timur, dan beberapa provinsi Indonesia yang melalui PLB Nentikong untuk bekerja menuju Sarawak maupun negara Brunei Darussalam. Nah, dalam dinamika tersebut memang banyak ditemui masalah-masalah terkait ketenagakerjaan, mulai dari mungkin kurangnya syarat dan dokumen, ataupun ketika kita memfasilitasi pekerja migran yang deportasi tidak memiliki visa kerja, bahkan tidak memiliki dokumen yang lain, itu biasanya kita temui selama bertugas di perbatasan. Baik. Nah, saya kepada Pak Yuris ini. Tadi di awal segmen pertama Pak Yuris ada menyampaikan yang juga menjadi perhatian ini adanya kawin campur begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kawin campur ini menjadi perhatian khusus imigrasi dan apa sebenarnya kaitannya terhadap yang kita bahas gitu, TPPO dan TPPM? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi begini, sebenarnya perkawinan campur itu tidak satu yang salah ya, hanya perlu diimbangi dengan adanya pendukung. Oke, berarti resmi. bisa lebih kita clear and clean, kawin campur itu beda negara, begitu ya? Kawin campur beda negara. Silakan. Gitu. Nah, jadi gini, saya kasih contoh kasus nih. Ya. Barusan kantor imigrasi Kelas TPM Pontianak telah mendeportasi seorang yang diduga disinyalir sebagai mak comblang. Jadi dia ini bertugas mencari orang asing, biasanya laki-laki yang ingin menikah dengan warga negara Indonesia. Nah, di Indonesia ada juga mak comblangnya yang mau menjodohkan antara orang Indonesia ini dengan orang asing tersebut. Nah, sebenarnya dengan perjodohan itu sebenarnya tidak ada masalah ya, gitu. Nah, cuman kendalanya adalah ketika perjodohan ini tidak dibarengi dengan dokumen resmi. Nah, dokumen-dokumen pendukung itu tidak ada, sehingga yang harus dipertimbangkan adalah pertama, hak sebagai misalnya kalau dia perempuan Indonesia kan tentunya, itu karena tidak ada dokumen itu, maka si WNA ini, laki-laki itu tidak ada kewajiban untuk menafkahi dia. Kemudian nanti terkait perkawinan, kemudian ada perceraian lagi terkait harta gonogini, kemudian terkait misalnya kalau meninggal waris. Artinya negara ketika negara tidak bisa mengampu pernikahan tersebut, artinya ketika terjadi sesuatu dengan pernikahan tersebut, negara tidak bisa hadir. Makanya itu dokumen resmi itu sangat dibutuhkan dalam pernikahan campur. Nah, jadi kemarin itu kami udah deportasi seorang mak comblangnya, ya memang dia itu udah disinyalir sering bolak-balik untuk melakukan mencari pasangan Indonesia untuk dibawa ke negara Tiongkok. Ada kasus nggak Pak? Misalnya kenapa ini akhirnya jadi perhatian? Apakah dari yang dilakukan mak comblang itu sudah ada kasus? Misalnya ada yang warga negara Indonesia ini kehilangan haknya atau ditelantarkan atau seperti apa? Nah, baik. Di 2026 ini saya belum dengar ya, tapi yang lalu sudah ada. Nah, seperti gitu. Apa? Nah, jadi kenapa ini sangat mengkhawatirkan ya? Karena ada dugaan unsur TPO juga. Unsur TPO. Kenapa unsur TPO? Karena di situ kita bicara ada nilai tawar.
ada iming-iming. Dia pakai kontrak begitu? Oh tidak, Oke. biasanya dia tidak berkontrak, tapi dia melakukan pernikahan itu secara siri, gitu. Pernikahan di bawah tangan, gitu. Jadi ada iming-iming. Ya nanti kalau kamu mau ikut saya ke negara saya, nanti kamu akan saya nafkahi, tapi kan tidak berdasar. Kemudian yang kedua, nanti ketika mau menikah saya akan memberikan mahar sekian, diperjanjikan, walaupun tidak tertulis ya tentunya. Gitu. Nah, cuman itu kan salah satu unsur TPPO kan ada yang namanya bujuk rayu, janjian, kemudian nanti apa namanya, walaupun unsur eksploitasinya belum tentu terpenuhi ya, Oke. karena unsur eksploitasinya kan ada di negara tujuan, gitu. Nah, jadi kami hadir di sini dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Ya, menjadi menarik adalah bagaimana sih sebenarnya kita bisa terkait mitigasi, kemudian pendeteksian dini, Iya, mitigasi. apalagi terkait ini kan di masyarakat desa, Benar. yang notabene mungkin pendidikannya juga nggak full seperti Iya. itu. Nah, bagaimana dari imigrasi menyikapi hal tersebut? Nah, itulah tugas, peran, dan fungsi dari seorang Pimpasa. Gimana Pimpasa itu adalah merangkul masyarakat untuk lebih aware, lebih paham, tidak hanya tentang keimigrasian tentunya, tapi juga tentang bagaimana mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Itulah tugas Pimpasanya. Oke, baik. Gitu. Saya kepada Pak Sutan lagi. Pak Sutan, ketika kita bicara terkait pendampingan masyarakat di desa begitu, dan tadi ada modus operandi yang Iya. disampaikan oleh Pak Yuris, bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat kita sih? Kenapa sangat rentan dengan hal seperti itu? Apa penyebabnya, Pak? Silakan. Baik, di fenomena rempatan kerja migran hari ini memang kita temukan beberapa modus, mulai dari modus konvensional ataupun modus propaganda. Modus konvensional mungkin calon pekerja migran yang ada di tingkat desa biasanya direkrut oleh orang perseorangan ataupun calo ataupun tekong ataupun bahkan anggota keluarga yang mengajak keluarganya untuk bekerja dengan iming-iming gaji tinggi, proses cepat dan tanpa syarat dan dokumen yang lengkap. Nah, untuk modus propaganda sendiri di tengah kecanggihan teknologi hari ini memang mulai perekrutan dari media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, bahkan Telegram, itu dijadikan orang perseorangan ataupun oknum-oknum tertentu untuk merekrut pekerja migran tanpa syarat dan dokumen yang lengkap. Jadi dua modus tersebut yang memang pernah kami dalami dalam tingkat desa. Oke. Seperti Baik. itu, Eva. Menurut catatan Pak Sutan dari BP3MI sendiri, apa hal yang membuat orang tergiur gitu? Apakah memang faktor ekonomi tadi yang sering kita sebut gitu ya, karena ada tawaran-tawaran gitu, Iya. atau misalnya selain faktor ekonomi ada faktor sosial, misalnya saja saya di luar negeri nih, atau saya punya pasangan dari luar negeri gitu, ada strata sosial yang dianggap diperbaiki lah gitu, tanda kutip gitu, ketika berinteraksi dengan warga asing. Apakah seperti itu, Pak Sutan? Silakan. Nah, mungkin selain faktor tersebut, mungkin ada faktor sosiologis yang memang ketika ada tetangga ataupun rekan kerabat satu desanya yang bekerja ke luar negeri dan mungkin terlihat mapan, ada motivasi dari calon pekerja migran lain untuk berangkat juga ke luar negeri. Tapi dengan mengesampingkan syarat dan dokumen yang tidak lengkap. Nah, itu juga ada. Nah, bahkan kita juga kan temukan faktor-faktor lain seperti faktor geografis Kalimantan Barat yang mempunyai perbatasan darat sekitar 900 km, terus faktor antropologisnya mungkin kesamaan budaya dan talian darah, terus faktor kurangnya mungkin terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri sehingga Oke, membuat poinnya. masyarakat ingin bekerja ke luar negeri namun tidak melengkapi syarat dan dokumen. Nah, kita juga tidak lupa adanya faktor kebijakan negara penempatan yang masih menerima pekerja migran Indonesia untuk bekerja di negara tersebut tanpa dokumen yang lengkap. Oke. Jadi banyak sekali faktor pendukung yang memang mendorong masyarakat untuk bekerja ke luar negeri, tapi di sini negara hadir untuk melindungi masyarakat dan menghimbau tetap melengkapi syarat dokumen sebelum bekerja ke luar negeri. Oke, baik. Saya kepada Bu Evi. Bu Evi, tadi Pak Sultan mengatakan banyak sekali lowongan pekerjaan ke luar negeri ini melalui media sosial, begitu. Kemudian juga ada melalui flyer-flyer tertentu. Nah, bagaimana sebenarnya dari masyarakat untuk bisa mewaspadai, memverifikasi informasi untuk pekerjaan atau lowongan pekerja ke luar negeri ini yang dilakukan secara online? Silakan, Ibu. Nah, khusus untuk masyarakat yang berniat untuk bekerja ke luar negeri, tentu saja hal pertama
yang masyarakat perlu miliki adalah paspor. Nah, peran di sini imigrasi hanya memfasilitasi terkait dokumen perjalanan yakni paspor. Kemudian terkait dengan izin untuk bekerja adalah dari pihak rekan kita yaitu BP3MI. Seperti itu. Mungkin masyarakat kita bisa lebih aware melihat informasi dari kanal-kanal resmi pemerintah, baik dari Direktorat Jenderal Imigrasi maupun dari BP3MI. Baik, Bu Evi, bagaimana bisa kita mengedukasi ini pemirsa Ruai TV di saat ini untuk membedakan hoax, informasi hoax begitu, yang kadang kan embel-embel itu ada tuh nempelin stakeholder atau instansi tertentu gitu untuk memastikan. Nah, bagaimana sebenarnya supaya masyarakat bisa paham bahwa ini ada yang berita resmi, ada yang nggak resmi seperti itu, ada yang hoax gitu. Silakan Bu Evi. Khusus untuk informasi hoax, masyarakat kita harus hati-hati. Lihat linknya, apakah itu link dari pemerintah kita atau tidak. Karena banyak memang modus-modus sekarang pelaku kejahatan memberikan informasi lewat link-link yang dibuatnya. Jadi saya himbau kepada masyarakat kita agar terhindar dari modus-modus TPPO, lihat link resmi dari Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi atau BP3MI, seperti itu. Kemudian kalau masyarakat ragu, silakan langsung bertanya, datangin kantor imigrasi Pontianak yang beralamatkan di Jalan Putri Chandramidi, ataupun jika tidak sempat, masyarakat bisa menghubungi kanal informasi kami. Karena unit layanan informasi kami adalah memang unit layanan yang membantu masyarakat untuk memberikan penjelasan atau bantuan terkait informasi-informasi keimigrasian dalam bidang layanan keimigrasian. Oke, baik. Terima kasih Bu Evi. Saya menarik nih ke Pak Sultan sebenarnya, mau tanya lagi nih. Informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri itu, tadi Bu Evi udah mengatakan minimal paspor begitu ya. Yang lainnya seperti apa? Kayak gitu. Silakan Pak Sultan, singkat sebelum saya ke Pak Yuris. Nah, untuk syarat dan dokumen memang ada diatur oleh pemerintah di Undang-Undang 18 terkait pertama syarat mungkin minimal harus 18 tahun, 18 tahun. memiliki kompetensi, memiliki jaminan sosial, terdaftar memiliki jaminan sosial pekerjaan, dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Dokumennya antara lain jika sudah menikah harus melengkapi buku nikah ataupun akta nikah, memiliki surat izin wali orang tua ataupun pasangan yang diketahui oleh kepala desa. Nah, ini salah satu dokumen perlindungan di tingkat pemerintah desa. Terus memiliki dokumen paspor yang diterbitkan kantor imigrasi setempat, memiliki kontrak kerja, visa kerja, dan juga jaminan sosial pekerjaan. Barulah pekerja migran tersebut melengkapi dokumen dan berangkat keluar. Oke, baik. Saya kepada Pak Yuris. Pak Yuris, ketika kita berbicara tentang TPPO, kemudian TPPM, kaitannya lagi dengan kesadaran aware-nya kata Bu Evi tadi dari masyarakat begitu, terutama masyarakat tingkat desa. Sejauh ini apa sih sebenarnya yang perlu diperhatikan dengan sangat cepat gitu? Misalnya ini nih kayak misalnya kita orang sakit kepala nih ya, sakit kepala ini, oh ini ciri-ciri pasti bakal sakit kepala. Nah kayak gitu. Gitu kalau misalnya ciri-ciri orangnya kayaknya akan ada pendekatan-pendekatan tertentu karena sekarang juga masif ya agen-agen penyalur tenaga kerja begitu. Nah, bagaimana agen-agen penyalur tenaga kerja apa segala macam juga bisa dipastikan untuk tadi terhindar dari TPPO, TPPM gitu. Silakan. Ya, artinya gini. Semua yang baik itu pasti butuh proses, gitu kan. Artinya kalau misalnya ada seorang yang mengiming-imingkan cara cepat atau mengiming-imingkan dengan gaji yang besar, ya kan, terus kemudian dengan hal-hal baik yang muluk-muluk lah. Nah itu indikasi awal sih sebenarnya. Oh justru awal. Kalau seperti itu harus lebih harus itu aware. Ya aware ya. Harus perhatikan. Maksud gini. Artinya kan. Kok gampang betul sih iya, gitu ya. Masyarakat kita ini kan mudah ya, mudah terbujuk rayu. Kemudian misalnya, udah nanti kamu kalau misalnya ikut saya ke luar negeri nanti kamu saya akan kasih gaji sekian, atau misalnya kalau dalam konteks tadi perkawinan ya kan, perjodohan tadi itu saya nanti kamu bulanan saya kasih sekian, orang tua kamu nanti saya akan kasih sekian, kemudian nanti menjanjikan akan pulang setiap tahunnya. Itu kan mungkin janji yang muluk-muluk ya, karena kan ya artinya kan gini, semua kan berolah dari logika, kita harus pakai logika juga dong. Artinya nggak semudah itu langsung
menerima, ya kan, Mm-mm. atau misalnya ada iming bagus, kayaknya mudah bujuk rayu seperti itu. Baik, dan celakanya biasanya nih kaum rentan yang dapat Iya, godaan-godaan seperti itu. betul. Nanti saya mau konfirmasi ke Pak Sultan gitu ya. Terutama kaum rentan ini kita sebut saja kaum wanita biasanya begitu ya, Ya. dengan tingkat pendidikan yang belum mumpuni apa segala macam. Baik, Bapak-bapak dan juga Bu Evi, kita harus jeda, tapi masih menarik lagi saya karena ini hadir dari dua instansi gitu ya, dari BP3MI, kemudian dari imigrasi. Seperti apa nih kolaborasinya nanti untuk bisa memberikan penyadaran kewaspadaan juga kepada masyarakat terkait TPPO dan TPPM mulai dari tingkat desa. Saudara tetap bersama kami, Spesial Dialog akan segera kembali. Halo saudara, kembali kita di Spesial Dialog dengan tema kita bagaimana untuk meningkatkan pengetahuan kewaspadaan masyarakat terhadap tindakan TPPO dan TPPM khususnya dari tingkat desa. Baik, kita langsung kepada narasumber kita untuk hari ini. Saya pada Pak Yuris. Pak Yuris, ketika bicara tentang pendampingan terhadap masyarakat desa, kemudian ada tadi Bapak sudah menyebutkan soal Pimpasa, pasti ada stakeholder terkait juga. Kemudian kita juga tahu ini ada sahabat imigrasi seperti itu. Nah, bisa diceritakan kepada publik, kepada pemirsa, apa sebenarnya sahabat imigrasi, kemudian juga bagaimana sinergitas yang dibangun untuk setiap stakeholder terkait. Silakan. Baik. Jadi selama ini kami kan sudah membentuk 5 desa ya, 5 desa, di mana di setiap 5 desa ini kita tempatkan Pimpasa. Nah, jadi Pimpasa ini kita selalu berkoordinasi, baik itu dari tingkat pengurus desa, dari RT, RW setempat, kemudian kami juga menggandeng, yang bergabung lah, artinya bergabung sama Babinsa dan Babin Kamtipmas, artinya kita berkolaborasi juga dengan rekan-rekan dari BP3MI juga itu untuk gimana kita mencarikan solusi terhadap masyarakat ini, bagaimana juga masyarakat itu kita bisa berdayakan bersama, seperti itu. Baik, nah yang menjadi menarik adalah ketika bicara kolaborasi ya Bapak ya, kita ingin tahu bagaimana program Desa Binaan Imigrasi ini mampu membantu mendeteksi potensi kasus sejak dini Pak, silakan. Nah, baik, jadi kalau di imigrasi, khususnya di imigrasi, kami ada yang namanya sahabat imigrasi. Nah, sahabat imigrasi ini adalah pengkaderan, di mana masyarakat itu kita jadi di desa terkecil ada masyarakatnya lagi. Nah, masyarakat inilah orang-orang pilihan dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian atau tokoh PKK, Karang Taruna yang mereka memang aktif. Nah, mereka yang aktif inilah kita edukasi. Gimana kita edukasi agar mereka bisa memberikan informasi kepada kami terkait keimigrasian tentunya. Seperti itu. Karena kan cakupan kami kan luas. Tidak hanya pencegahan TPPO, tapi juga terkait dengan WNA gitu. WNA terkait keberadaannya, terkait izin tinggalnya dan kegiatannya di tengah masyarakat, karena masyarakat inilah yang paling gampang mengetahui gitu. Nah, sahabat imigrasi ini informan. Oke, baik. Informan yang memberikan informasi kepada Imigrasi. Nah, dari informasi itulah kami akan tindak lanjuti. Kami mitigasi risikonya, kemudian sampai dengan tahap penyelesaian masalah tentunya. Baik Pak Yuris, tadi Bapak sudah mengatakan ada 5 desa binaan, begitu. Mungkin boleh disampaikan kepada publik, desa binaan ini desa apa saja, kemudian mengapa mereka dipilih menjadi desa binaan? Apakah ada kategori khusus atau karakteristik khusus? Silakan. Baik. Nah, jadi sejauh ini kantor imigrasi salah satu TPI Pontianak telah membentuk 5 desa. 5 desa binaan imigrasi, yaitu Desa Durian, Parit Baru, Pal 9, Sungaraya, dan Tulkapuas. Di mana sejauh ini memang desa-desa tersebut banyak menjadi kantung-kantung pekerja migran. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pekerja migran itu kan tidak dilarang ya, tapi kan harus yang prosedural. Nah, gitu. Cuman itu lagi, di samping itu juga ada potensi dari keberadaan orang asing di beberapa desa tersebut.
Baik. Jadi pembentukannya itu berdasarkan karakteristik dari desa-desa. Baik, ini desa yang ada tersebar di Kota Pontianak dan Kuburaya. Kuburaya. Nah, cuma sejauh ini itu masih Rata-rata Kuburaya semua. Kuburaya semua. Hmm. Baik, baik. Nah, ini menjadi menarik ketika Kuburaya ini kan relatif dekat dengan kota, begitu ya. Saya kepada Pak Sutan, ini fenomena yang menarik ini, Pak Sutan. Ketika kita berbicara TPPO, TPPM, pernah juga kita mendapatkan informasi di daerah seperti Singkawang, bahkan Kota Sanggau gitu. Ini justru yang tinggi gitu. Padahal tadi kita berpikir masyarakat desa nih yang harus menjadi sasaran. Sementara yang hampir berdekatan dengan kota ini juga ternyata cukup banyak. Silakan Pak Sultan, apa catatan BP3MI terkait ini? Baik, untuk fenomena tersebut memang by data yang kami miliki, data mulai dari data kepulangan, layanan deportasi, repatriasi, pencegahan ataupun data-data PM bermasalah dan data penempatan pekerja migran, memang yang asal Kalimantan Barat sendiri tertinggi adalah Kabupaten Sambas, segi penempatan atau kepulangan. Yang kedua, Kabupaten Kuburaya menjadi nomor 2. Kenapa? Karena masyarakat Kuburaya yang mungkin menurut analisa kami memang heterogen dan memiliki minat bekerja ke luar negeri yang tinggi. Nah, tingginya minat bekerja ke luar negeri yang tinggi dan belum sampainya informasi-informasi terkait lowongan kerja dari pemerintah ataupun tata cara atau prosedur penempatan yang sesuai dengan Undang-Undang 18 menyebabkan masyarakat ya langsung berangkat ke luar negeri tanpa melengkapi syarat dokumen. Dan mungkin juga ada yang kita amati, pernah kita lakukan dengan tim APH, adanya orang perseorangan ataupun sindikasi ataupun calo yang memang melakukan perekrutan di wilayah Kabupaten Kuburaya. Baik, ketika bicara soal kolaborasi gitu ya Pak Sultan, nah bagaimana sebenarnya sejauh ini untuk langkah sederhana dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat untuk melindungi anggota keluarganya, kemudian ketika itu sudah terbangun gitu, bagaimana caranya mereka bisa tahu nih, oh ini saya harus ke BP3MI atau saya harus ke imigrasi atau saya harus kemana begitu? Silakan Pak Sultan. Nah, tahap pertama ketika pihak keluarga kita akan berangkat yang pertama adalah kita validasi kebenaran informasi lowongan kerja tersebut. Oke, validasi dulu. Kita validasi dahulu apakah sumber pemberi kerjanya memang benar valid dari luar negeri ataupun memang dari pos penempatan. Karena ada 4 skema yang dimiliki pemerintah, mulai dari G2G, government to government, P2P, private to private, yang melalui P3MI atau dulu namanya PJTKI, lalu dengan skema government to private dari pemerintah ke lembaga swasta di luar negeri, ataupun untuk kepentingan perusahaan sendiri, yang dimana misalnya perusahaan di Indonesia memiliki usaha atau cabang atau beraktivitas di negara lain. Nah, 4 skema itu yang dimiliki pemerintah dalam mengatur pekerja migran Indonesia. Dan yang berhak menempatkan pekerja migran ada 3, mulai dari badan ataupun kementerian kami sekarang, yang kedua perusahaan penempatan, yang ketiga adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk penempatan. Nah, yang dilakukan keluarga adalah untuk memverifikasi dahulu kebenaran lowongan kerjanya. Terus lakukan juga verifikasi dokumen kelengkapan, apakah memiliki paspor, apakah memiliki visa kerja, atau apakah memiliki perjanjian penempatan dan jaminan sosial. Karena dokumen-dokumen tersebut memang diwajibkan calon pekerja migran untuk dilengkapi dahulu sebelum berangkat ke luar negeri. Nah, ketika sudah lengkap, mungkin pihak keluarga bisa meminta kopian misalnya foto paspor atau kontrak kerjanya untuk dipegang di keluarga. Oke, baik. Saya kembali kepada Pak Yuri sebelum kepada Bu Evi. Nah, ini bagaimana masyarakat bisa melakukan mekanisme pelaporan seperti itu. Mekanisme pelaporan jika ditemukan ada indikasi TPPO, atau sederhananya begini Pak Yuris, Pak Sultan, kemudian Bu Evi. Bagaimana nih masyarakat tahu bahwa ini kayaknya nih orang nih dagangin manusia gitu kan, jualin manusia nih kayaknya gitu. Nah, supaya masyarakat aware, karena tadi kan di selimutnya tuh dengan pernikahan lah, kerja bisnis lah, iming-iming seperti itu, tapi sebenarnya ada indikasi seperti itu. Silakan Pak Yuris. Oke. Jadi untuk dari kami itu sahabat imigrasi, atau jadi gini, sahabat imigrasi itu kan kayak apa ya, semacam informan ya, atau agent terkecil di imigrasi, agent lah gitu ya. Ya, di masyarakat gitu. Nah, jadi ketika ada dugaan-dugaan itu, masyarakat bisa
melapor bisa lewat sahabat imigrasi. Nah, nanti sahabat imigrasi itu kan sudah ada grupnya. Nah, jadi tiap-tiap desa itu kami udah milih grup, gitu, milih grup yang isinya adalah stakeholder di lingkup desa, kemudian ada juga perangkat desa, kemudian ada sahabat imigrasi tersendiri, gitu. Nanti ketika ada dugaan bisa melapor lewat grup itu. Nah, nanti dari grup itulah Pimpasnya akan melapor ke kami. Nah, nanti kami akan turun ke lapangan, pengecekan lapangan, terus kemudian kita mitigasi juga risikonya seperti apa, sehingga pokoknya intinya adalah dari laporan itu akan kami telusuri sampai dengan memberikan solusi kepada masyarakat. Oke, baik. Saya kepada Bu Evi. Ini menarik, Bu Evi. Ketika kita bicara soal sistem pelaporan. Nah, sekarang digitalisasi sangat marak begitu ya, dan internet juga udah sampai ke desa. Apakah dari pihak imigrasi juga ini sudah ada sistem atau platform yang digunakan untuk mempercepat pertukaran informasi, ada dugaan TPPO atau seperti apa yang bisa diakses oleh masyarakat? Silakan, Bu Evi. Terkait adanya pelaporan ataupun pengaduan baik dari masyarakat boleh menghubungi kami di layanan informasi pengaduan kami di 0811 5679 ataupun dapat menghubungi email kami yaitu di infokim.kanimptk@gmail.com. Atau terkait pengaduan-pengaduan yang dialami oleh masyarakat bisa melakukan pelaporan melalui kanal resmi yaitu di Spanlapor, seperti itu. Baik, sejauh ini dari imigrasi sendiri, apakah juga sudah ada sosialisasi, kemudian mungkin penyampaian-penyampaian yang sifatnya lebih menggunakan tadi jejaring sosial, media sosial seperti itu, Ibu? Silakan. Nah, imigrasi selalu mengacu pada regulasi dan kebijakan terbaru, tentu saja yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, peran kami di Kantor Imigrasi Pontianak, kami akan selalu memberikan informasi secara berkala, memberikan masukan maupun regulasi-regulasi terbaru tersebut kepada masyarakat, baik melalui media sosial kami, di website kami, kemudian kami juga melakukan penyebaran brosur, ataupun kami melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, baik itu yang audiennya adalah masyarakat, tingkat pelajar, ataupun rekan-rekan media kami, kemudian instansi-instansi yang terkait, seperti itu kan. Baik, saya kepada Pak Sultan kembali. Ketika kita bicara soal kolaborasi begitu Pak Sultan, ini ada imigrasi, ada BP3MI, kemudian juga ada tadi sahabat imigrasi, desa binaan. Nah, sejauh mana program ini atau kerjasama ini mampu menekan adanya indikasi TPPO, TPPM, seperti itu terutama di tingkat desa? Silakan Pak Sultan. Nah, tadi imigrasi punya desa binaan dan tugas imigrasi mendamping desa. Nah, kami sebenarnya juga punya program yang bersama yaitu Desa Migran Emas, yang kepanjangannya edukatif, maju, aman, dan sejahtera. Dan memang di Kalimantan Barat sendiri nanti akan kami kolaborasikan Desa Migran Emas ini juga apakah bisa dikolaborasikan desa-desa yang sudah ada petugas pimpasanya menjadi desa migran emas. Nah, diharapkan ketika nanti terkait kanal informasi terkait lowongan kerja atau kanal pelaporan di desa tersebut dapat terkolaborasi, dapat terhubung. Kami sudah menerapkan di 20 desa yang sedang kami canangkan di Kalimantan Barat yang memang sekarang fokusnya di Kabupaten Sambas. Nah, juga tidak untuk kemungkinan desa-desa binaan imigrasi juga nanti akan kami kolaborasikan menjadi desa migran emas tadi. Baik, sejauh pengalaman dari Pak Sultan, Pak Yuris, kemudian juga Bu Evi gitu kan, terkadang budaya, tingkat pendidikan, kemudian pengalaman sosial dari masyarakat ini susah untuk menerima hal-hal baru gitu ya, apalagi hal-hal yang sifatnya agak sedikit mengawasi begitu. Mungkin ada pengalaman selama ini, ada tantangan tersendiri nggak ketika harus berinteraksi dengan masyarakat di desa terkait dengan ya misalnya mereka, oh ngapain sih, oh ini orang-orang untungnya untuk saya kok kayak gitu. Misalnya, ada penolakan-penolakan seperti itu nggak pengalaman BP3MI? Kemudian nanti saya kepada Pak Yuris, silakan Pak Sultan. Nah, dari kami sendiri memang pada saat kami mencanangkan Desa Migran Emas sebelumnya kami sudah mengorganisir kepala-kepala desa se-Kabupaten Sambas dan kami membuat grup WA khusus untuk pelaporan misalnya ada kasus pendapat kerja migran ataupun informasi tentang lowongan kerja luar negeri. Dan memang
adanya penolakan-penolakan dari beberapa unsur masyarakat memang pernah kami hadapi. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala, itu justru menjadi trigger ataupun motivasi kami untuk terus menyuarakan ataupun memperluaskan informasi terkait migrasi aman. Oke, baik. Pertanyaan yang sama kepada Pak Yuris. Ketika 5 desa sudah ditentukan, apakah juga ada tantangan gitu ketika sosialisasikan ini, kemudian tantangannya seperti apa dan mengapa gitu? Oke. Silakan Pak. Baik. Tantangan yang terberatnya adalah memang benar tadi, ya kan? Jadi mereka karena sudah terbiasa seperti itu, sementara kita kan memberikan satu pemahaman baru. Jadi sifat-sifat apatisme itu memang terasa gitu, terasa. Jadi kalau kami mensiasatinya adalah kami juga bekerja sama dengan pemerintah desa, kemudian juga Pimpasa hadir di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian juga karena Desa Binaan ini tidak hanya menjadi edukasi ya, tapi kami juga punya peran untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi kami rencananya di tahun ini akan menggandeng dari dinas terkait, salah satunya adalah dinas pemberdayaan desa, itu untuk melaksanakan program-program. Jadi gini, kita berkolaborasi bagaimana caranya program yang ada di desa itu bisa kami ikutkan. Gitu. Nah, terkait anggarannya atau misalnya terkait programnya seperti apa, nanti kita kolaborasikan seperti itu. Oke, baik. Pak Yuris, Pak Sultan dan Bu Evi, kita harus jeda lagi. Tapi ini menjadi menarik ketika kita berbicara tadi proses pengaduan untuk mengetahui bagaimana masyarakat bisa lebih aware begitu. Tapi nanti di segmen berikutnya. Dan saudara, makin menarik diskusi kita hari ini. Tadi sudah disampaikan apa saja kendala di lapangan ketika berinteraksi dengan masyarakat, khususnya di masyarakat desa, untuk bisa menyadarkan adanya indikasi TPPO dan TPPM ini. Tetap bersama kami, Spesial Dialog akan segera kembali. Saudara sahabat imigrasi, kemudian untuk kita bagaimana membangun pengetahuan kewaspadaan masyarakat terkait dengan adanya tindakan TPPO dan TPPM mulai dari tingkat desa menjadi tema untuk spesial dialog kita hari ini. Untuk efektif waktu, kita langsung kepada ketiga narasumber saya. Saya kepada Bu Evi. Bu Evi, ini menjadi menarik ketika kita ingin tahu apa saja layanan informasi yang sangat sering ingin diakses oleh masyarakat di kantor imigrasi Pontianak. Silakan Ibu. Rata-rata masyarakat Pontianak dan Kuburaya menginginkan informasi seputar paspor. Entah itu apa saja persyaratan paspor, berapa tarif paspor, dan bagaimana prosedur dan jadwal dalam pengajuan paspor. Baik, nah terkait hal tersebut, misalnya apakah bisa terdeteksi ya kalau dari pelayanan informasi seperti itu adanya hal-hal yang kurang pas begitu? Apakah pernah dideteksi seperti itu, Bu Evi? Nah, biasanya dalam layanan informasi yang kami laksanakan, kadang masyarakat mungkin terkadang kurang puas terkait pelayanan kami, khususnya dari petugas. Nah, kemudian terkait syarat-syarat yang memang masyarakat belum bisa penuhi, hal-hal ini, kendala-kendala ini yang masyarakat mengalami, boleh langsung ajukan pengaduan ini ke kami melalui nomor layanan pengaduan kami. Kemudian pengaduan ini akan kami tindak lanjuti. Apakah pengaduan ini bersifat hanya sebagai masukan dan saran, ataupun pengaduan yang memang wajib untuk ada proses tindak lanjutnya. Dan masyarakat kami yakinkan akan mendapatkan solusi terkait pengaduan-pengaduan yang disampaikan kepada kami seperti itu. Baik, Bu Evi, ini menjadi menarik ketika misalnya ini kan ada saya bilangnya agen-agen lah ya, agen-agen penyalur tenaga kerja. Nah, apakah mereka ini biasanya, saya orang awam, mereka misalnya memesankan paspor untuk orang-orang lain yang tidak langsung orangnya, apakah pernah ada indikasi-indikasi seperti itu sehingga langsung terdeteksi, oh ini kayaknya langsung untuk ada indikasi yang kurang pas nih, tidak benar begitu. Apakah pernah ada kasus-kasus seperti itu, Bu Evi? Nah, misalnya memesan paspor dalam jumlah banyak misalnya, tapi 1 atau 2 orang saja yang mengerjakannya misalnya seperti itu. Apakah pernah? Nah, kami dari pihak imigrasi selalu melakukan pengawasan terkait dari WNI. Pengawasan ini dilakukan mulai dari dia mengajukan paspor.
Nah, pengawasan yang kami lakukan pada saat masyarakat mengajukan paspor agar terhindar dari calo-calo atau bujuk rayu untuk akan jadi korban TPPO. Makanya masyarakat pertama yang kita uh, ajukan kepada masyarakat adalah ajukan paspor itu melalui aplikasi M-Paspor. Itu untuk menghindar hal-hal tersebut. Kemudian pada saat wawancara, petugas akan mewawancari apa tujuan dari masyarakat mengajukan paspor. Nah, di sini apabila petugas menemukan identifikasi bahwa masyarakat itu akan bekerja secara non ilegal, maka petugas akan lebih mendalami apa maksud tujuan masyarakat tersebut dan meminta data-data dukung di luar persyaratan paspor yang diwajibkan. Hal ini tentu saja langkah dari petugas imigrasi atau imigrasi untuk menangkal masyarakat untuk menjadi korban TPPO seperti itu. Oke, baik. Berarti ini sudah lengkap lah ya posisinya. Jadi tinggal regulasinya ini dilaksanakan secara konsisten, aman lah gitu ya. Saya kepada Pak Yuris. Pak Yuris, bagaimana secara sederhananya masyarakat ini mengetahui, oh ini ada indikasi nih TPPO, ada indikasi TPPM begitu. Hal simpelnya, hal sederhana seperti apa? Silakan. Hal simpelnya ya tadi saya bilang, selain bujuk rayu itu ya, artinya ada sesuatu yang menjanjikan lebih dengan cara cepat, kemudian tidak undocumented kan gitu kan. Itu satu. Cuman yang paling simpel adalah lihat mens reanya dulu. Niatnya. Jadi kan orang tuh bisa datang itu dengan niat gitu. Nah, jadi kalau memang niatnya dia mau menikah secara baik-baik, tentu dia akan datang baik-baik gitu. Karena kan ada beberapa juga case itu dia pengantin prianya nggak datang, tapi pengantin perempuannya yang dibawa ke sana. Oke. Dan mau Gitu. tapi itu ya kondisinya. Mau. Dengan apa? Alasan apa? Ekonomi? Ya tentunya ekonomi, janji, iming-iming tadi. Jadi kalau case yang kemarin orang asingnya, si prianya yang datang menjemput, gitu kan, dilakukan penjodohan. Nah di beberapa kasus perempuannya yang berangkat duluan. Nanti di sana baru dipertemukan dengan jodohnya. Itu kan udah jelas TPPO-nya seperti itu. Oke, jadi lihat mens reanya dulu deh. Mens rea jangan mudah teriming-iming seperti itu. Nah, tadi menarik ketika misalnya tadi pihak perempuan yang datang begitu ke luar negeri, apakah sejauh ini ada kasus gitu yang terjadi dampak dari yang perempuan pergi ke luar negeri? Okay. Apakah ada kasus? Baik, syukurnya ya untuk di wilayah kerja kantor imigrasi Klaster Pontianak belum ada. Jangan sampai ada. Baik, betul. Tapi di Jakarta udah. Jadi para wanita ini dikumpulkan oleh seseorang, ya sebut saja Pak Comblang ya. Nah, jadi para wanita ini dikumpulkan, kemudian secara sadar dibawa ke Tiongkok. Nanti di Tiongkok orang-orang yang mau yang mau berkeluarga itu mencari pasangan dipilih. Mereka dipilih, dijodoh-jodohkan seperti itu. Nah, jadi jangan sampai terjadi lah seperti itu di Kota Pontianak. Oke, Kota Pontianak, Kuburaya, dan sekarang yang menyaksikan kita bahkan 14 kabupaten kota nih di Kalimantan Barat gitu ya. Saya kepada Pak Sultan. Pak Sultan, nah sejauh ini bagaimana dari BP3MI ini mampu untuk bisa melakukan pembekalan lah gitu. Kalau saya ini menjadi jangan sampai ada kata calon korban gitu ya untuk proses bekerja di luar negeri atau berinteraksi dengan warga negara asing yang tadi kata Pak Yuris kita lihat nih mens reanya gitu posisinya. Silakan Pak Sultan. Nah, yang pertama mungkin calon pekerja migran ataupun masyarakat lakukan ketika mendapatkan informasi lowongan kerja luar negeri. Yang pertama cermati informasinya terkait pekerjaan, negara penempatan, syarat dokumen. Lakukan juga verifikasi sumber pengirimnya. Dari mana sumber informasi tersebut, iklan lowongan kerja tersebut didapatkan. Yang ketiga, mungkin boleh mengkonfirmasi ke Dinas Tenaga Kerja ataupun Kementerian Perlindungan Penimigran Indonesia terkait apakah benar lowongan kerja tersebut. Kami memiliki loket layanan informasi di BP3MI Kalimantan Barat dan juga kami memiliki loket layanan crisis center untuk pengaduan ketika menemukan lowongan-lowongan kerja fiktif di sosial media.
Baik, kalau misalkan dalam case seperti yang tadi Pak Yuri sampaikan, ya saat ini yang menyaksikan kita ada sanak familinya atau bahkan yang bersangkutan sendiri mengalami tadi, oh dia baru sadar nih, oh ternyata saya masuk dalam tindakan TPPO nih seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Pertama kali, kemudian ada nomor-nomor tertentu nggak yang harus dimiliki oleh calon PMI begitu? Silakan. Baik, nah jika memang ada informasi ataupun anggota keluarga kita yang mungkin terindikasi menjadi korban penempatan kerja migran secara struktural, kami BP3 Kalimantan Barat memiliki loket layanan krisis center di Jalan Urewadi nomor 82B di kantor kami. Kami juga memiliki sosial media yang bisa menerima pengaduan dari masyarakat ataupun keluarga pekerja migran ataupun pekerja migran sendiri. Kami juga membuka layanan krisis center di nomor 08100, itu nomor pengaduan nasional, dan kami di Kalimantan Barat sendiri punya virtual asisten kami ataupun kanal WhatsApp yang bisa langsung terhubung dengan masyarakat dalam memberikan layanan pengaduan ke kami. Baik, nah apa perlindungan yang sudah disiapkan atau kita ingin tahu mekanismenya gitu ketika dia sudah mengajukan gitu kan, sudah menyatakan bahwa Pak saya ini kayaknya terindikasi begini gitu, nah supaya dia tetap safety di tempatnya, usaha apa yang dilakukan oleh BP3MI itu? Baik, yang pertama kali kami lakukan adalah lakukan validasi informasi pengaduan tersebut, yang kedua kami verifikasi pengaduannya, yang ketiga kami lakukan komunikasi dengan perwakilan negara penempatan tempat korban ataupun warga negara Indonesia yang melakukan pengaduan tersebut. Setelah itu kami akan melakukan misalnya diminta untuk mediasi antara pekerja migran ataupun perusahaan penempatan, akan kami mediasi. Kami juga bisa lakukan pendampingan hukum atau pendampingan pelaporan ke pihak APH. Nah, itu biasa kami lakukan. Dan kami juga berkoordinasi dengan perwakilan untuk fasilitasi kepulangannya dari perwakilan hingga ke daerah asal. Jadi tahap-tahapan tersebut BP3MI lakukan dalam melakukan pelindungan pekerja migran Indonesia dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, baik. Saya kepada Pak Yuris sebelum kita pindah segmen. Pak Yuris, nah ketika masyarakat nih, jadi pertanyaan hampir sama dengan yang punya Pak Sultan gitu ya. Ketika masyarakat mengetahui kondisinya seperti ini, tadi sudah ada Pimpasa, kemudian juga sudah ada sahabat imigrasi. Nah, saya ingin tahu apakah dengan Pimpasa yang hanya satu orang per desa ini sudah dianggap mampu untuk bisa mengakomodir, apalagi kita tahu tadi desa-desa yang Bapak sebutkan itu cukup luas gitu ya, Desa Durian, Teluk Kapuas, apa seperti itu. Nah, apakah selain dua tadi ada juga yang lain yang digandeng untuk bisa mampu melakukan perlindungan terhadap masyarakat? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang itu tantangan ya, ini tantangan yang cukup berat dihadapi oleh seorang Pimpasa, gimana dia harus mengampus seluruh desa. Kemudian, nah jadi peran Pimpasa itu kan sangat penting, di mana dibantu oleh sahabat imigrasi yang di tingkat desa memberikan informasi gitu kan. Nah di samping itu juga kami juga dari kantor itu sudah menyiapkan data-data tentunya, data-data, peta kerawanan, kemudian informasi aktual terkini, di mana informasi itu kita tidak dapatkan dari masyarakat, tapi juga dari sektor terkait, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah, gitu. Karena kami juga kan di sini juga tetap mengampu, artinya berbaur dengan stakeholder yang lain, baik dari BIN tentunya, kemudian dari BAIS, dan dari Intel Kodim, Korem, Ramil, seperti itu. Jadi kami berkolaborasi, di mana informasi dari atas ini kita keluarkan ke bawah. Oke. Baik. Ini menjadi menarik ketika kita berbicara terkait dengan kepedulian masyarakat gitu ya. Regulasi pemerintah udah ada, tadi juga program-program dari pemerintah juga ada, tapi yang paling dipenting adalah kepedulian dari masyarakat. Nah sejauh ini dari pihak imigrasi sendiri melihat kepedulian dari masyarakat seperti apa sampai dengan hari ini? Sampai dengan saat ini. Ya. Baik. Ya jadi karena ini adalah sesuatu yang mungkin baru ya gitu. Nah jadi yang tertampak adalah saat ini itu masyarakat udah mulai gitu. Oke. Artinya masyarakat itu minimal udah mulai tahu lah gitu ya. Masyarakat udah tahu ternyata ada gitu. Artinya ada imigrasi yang hadir di tengah masyarakat. Seperti itu. Kemudian terkait kendala-kendala keimigrasian, mereka pun juga dengan gampang mencari tahu, mencari informasi seperti itu.
Baik, kalau dari BP3MI sendiri melihatnya seperti apa? Dengan kehadiran imigrasi, berinteraksi langsung, bahkan saya membayangkan Pipasanya kerjaan 24 jam ya Pak ya? Benar. Itu dia, silakan Pak Sultan. Baik, nah kami dari Kementerian Pelindungan Pendidikan sangat terbantu terhadap hadirnya Pipasa di desa ataupun di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau oleh pemerintah untuk menyebarluaskan informasi tentang migrasi aman dan juga lowongan kerja luar negeri dan migrasi bekerja ke luar negeri secara aman. Mungkin hal tersebut sangat membantu kami dengan hadirnya Pipasa di desa-desa di Kalimantan Barat. Baik, Pak Sultan, Bu Evi, dan Pak Yuris, kita harus jeda dulu untuk nanti kita masuk ke paruh akhir di spesial dialog kita hari ini. Tetap bersama kami, spesial dialog segera kembali. Baik saudara, kita tidak terasa sudah memasuki paruh akhir untuk spesial dialog kita yang mengangkat tema bagaimana sahabat imigrasi untuk membangun kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap TPPO dan TPPM mulai dari tingkat desa. Dan karena sudah paruh akhir, kita akan minta final statement dari masing-masing narasumber yang sudah hadir. Namun sebelumnya ada juga sedikit pertanyaan untuk bisa nanti dikaitkan atau digandeng dengan final statement. Saya mulai kepada Ibu Epi. Silakan Bu Epi terkait bagaimana masyarakat ini dapat memanfaatkan teknologi informasi ini secara bijak gitu terkait dengan informasi keimigrasian, kemudian juga tadi terkait dengan jangan sampai menjadi korban TPPO, TPPM seperti itu. Silakan Bu Evi. Baik, kami menghimbau masyarakat agar tetap ikut kanal resmi dari imigrasi, baik itu di Imigrasi Go ID atau kanal resmi Imigrasi Pontianak, yaitu Imigrasi Pontianak, baik melalui media sosial kami di Instagram, TikTok, YouTube, maupun bisa melalui nomor layanan resmi kami di 0811 5679 909. Dan saya himbau kepada masyarakat jangan mudah tergiur oleh bujuk rayu, baik itu untuk memperoleh kemudahan bekerja di luar negeri dengan prosedur-prosedur yang lebih cepat, lebih mudah, dan menjanjikan gaji-gaji yang menggiurkan agar masyarakat tidak mudah untuk ikut terbujuk rayu dalam modus-modus tersebut. Lihat dan pantau terus informasi yang ada pada kanal resmi pemerintah kita, baik dari imigrasi maupun dari rekan kami di BP3MI. Baik, terima kasih Ibu Epi Fransa SHMH, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak. Terima kasih Ibu untuk informasinya dan nanti kita tunggu lagi informasi-informasi menarik dari imigrasi. Baik, saya kepada Pak Sultan. Pak Sultan, silahkan apa pesan bagi masyarakat terutama yang ingin bekerja ke luar negeri agar terhindar dari TPPO atau juga dari TPPM, kemudian apa sih pentingnya memilih jalur resmi gitu supaya nggak ninggalin PR panjang dan lebar. Kemudian juga mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, himbauan disampaikan oleh BP3MI. Silakan. Baik, terima kasih. Nah, untuk anak-anak muda Kalimantan Barat yang ingin bekerja ke luar negeri, tingkatkan kemampuan skill bahasa ataupun tingkatkan kemampuan diri, upgrade terus dirinya, kemampuannya hingga memiliki kompetensi yang bertaraf internasional ataupun yang sesuai dengan permintaan pasar kerja luar negeri. Cermati informasi lowongan kerja luar negeri, validasi, verifikasi, dan konfirmasi ke pemerintah terkait lowongan kerja luar negeri yang diterima. Dan jangan lupa lengkapi syarat dan dokumen ketika akan bekerja ke luar negeri ke negara manapun. Nah, untuk masyarakat Kalimantan Barat sendiri, jadilah pekerja migran yang prosedural agar tercipta migran aman, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Oke, baik. Terima kasih Pak Sultan Ahmad Ridho Harahap SAP dari BP3MI, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sukses ya Pak. Boleh nanti kunjung ke Antikong lagi, lihat di sana. Baik. Dan yang terakhir saya kepada Pak Yuris. Silakan Pak Yuris, apa harapan terhadap pengembangan desa tadi, desa binaan imigrasi ke depannya? Kemudian apakah ada target dari imigrasi untuk memperluas lagi kesadaran dari masyarakat terkait dengan TPPO dan TPPM, atau juga mungkin ada pesan khusus untuk perangkat desa, untuk masyarakat desa, terutama desa binaan saat ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi
pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan desa binaan imigrasi pada khususnya untuk senantiasa melaporkan setiap kegiatan baik yang bersifat keimigrasian maupun bersifat umum itu kita berkolaborasi, kita saling berinteraksi dalam rangka untuk pemberdayaan desa seperti itu. Pimpasa hadir untuk masyarakat desa. Baik, terima kasih Bapak. Sudah lengkap? Aman? Oke, baik. Terima kasih sekali untuk Pak Yuris Wibowo Susanto, SHMH, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak. Sekali lagi terima kasih Ibu Epi, Pak Sultan, Pak Yuris, sukses untuk aktivitas Anda selanjutnya. Sehat-sehat selalu begitu kondisinya karena banyak sekali yang harus dilayani gitu ya terkait masyarakat. Baik saudara, demikian untuk spesial dialog kita yang mengangkat tema bagaimana sahabat imigrasi ini juga mampu untuk membangun kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana atau TPPO dan TPPM. Nah, saudara, TPPO dan TPPM ini tidak hanya bicara soal hukum, tetapi juga bicara soal kesadaran bersama melalui edukasi yang dimulai dari tingkat desa, kolaborasi dari stakeholder. Ini kita berharap masyarakat kita tidak hanya masyarakat desa, tapi masyarakat Kalimantan Barat dan Indonesia pada umumnya bisa terhindar dari TPPO dan TPPM. Saya Eva Karolin dan seluruh kru yang bertugas undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam pemberdayaan.